Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar apa? Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pidijaya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 1 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0622082427. Hari ini, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi Haji dan Umroh, kelas 11 fase F di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pidijaya. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita merapikan tempat duduk. Apakah sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Saya. Maju nak, pimpin doa sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu akhwalana. Rabbana zidna ilman fahma wa alhiqna bis salihin. Amin. Oke, pertama Bapak akan mengabsen ataupun mengecek kehadiran kalian. Apakah Laila Az-Zuhra, Al-Qadri, An-Nisa Tanzira, Fahril Akbar, Jihan Tri Aulia, Muhammad Wahyuni, Muhammad Syauqi. Sakit apa nak? Sakit kepala. Semoga cepat sembuh. Naila Zufaira dan Muhammad Izzah. Oke. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang haji dan umrah. Sebelumnya, pelajaran kita sebelumnya tentang apa, nak? Siapa bisa jawab? Saya. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Oke, isim nakirah dan isim ma'rifah. Siapa yang bisa jawab apa itu isim ma'rifah dan isim nakirah? Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu dan dapat diketahui langsung maksudnya. Contohnya seperti Muhammadun nama orang. Sedangkan dengan isim nakirah adalah isim yang tidak menunjukkan sesuatu benda tertentu, melainkan hanya menunjukkan jenis benda tertentu ataupun secara umum. Contohnya seperti kitabun dan madinatun. Terima kasih. Sebelum itu Bapak ingin menanyakan dulu, apa bahasa Arabnya orang-orang berhaji? Al-Hujjaju. Terima kasih. Al-Hujjah. Al-Hujjah. Siapa yang tahu mufradat apa saja dalam ibadah haji dan umrah? Siapa yang tahu? Coba. Tafa, sa'i. Siapa yang tahu apa itu fi'il madhi? Belum ada yang tahu kan? Makanya kita akan pelajari sekarang. Nah, agar pembelajaran kita menyenangkan, mari kita melakukan ice breaking. Coba. Kita melakukan meniru ucapan Bapak, bukan meniru gerakan Bapak, oke?
Kata pertama yaitu ainon. Coba Bapak tes. Ainon. 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 Oke, masih konsentrasi. Yang kedua, anfun. Apa arti anfun? Hidup. Anfun. Anfun. Ainon. Anfun. Ainon. Oke, masih konsentrasi. Satu kata lagi. Mulut apa bahasa Arabnya, Nak? Famon. Famon. Ainon. Anfun. Oke, terima kasih Mas. Rupanya semuanya masih konsentrasi. Kemudian kita akan berselawat agar menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah, boleh duduk kembali. Sekarang Bapak akan menguji kemampuan awal kalian pada pembelajaran ini. Silakan dibuka HP semuanya dan dibuka kuizi. Ya. Silakan dijawab, Nak. Go. Kelompok 1, Niswatun, Muhammad Isa, Najwa, Salsabila dan Dina. Kelompok 2, Sarmila, Nailul Humaira, Jihan Aulia, Naziratul Husna. Kelompok 3, Fadil Timur, Dika, Nurul dengan Naila. Kelompok terakhir, Aila, Fadli, Anissa, Muhammad Wahyu dan Layan, ya. Tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang haji dan umroh, ya kan? Kita semua pasti kepengen, ya kan? Pasti kepengen kan untuk pergi haji dan umroh. Kenapa? Karena kita mengunjungi kota suci, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu kota yang paling ingin dikunjungi oleh orang-orang Islam. Siapa nggak kepengen kan? Semua kepengen? Oke, materi pembelajaran kita hari ini ada 3. Apa-apa saja, Nak? Yang pertama, memahami makna mufradat yang berkaitan dengan tema haji dan umroh, mufradat ataupun kosakata bahasa Arab. Yang kedua, memahami berbagai jenis teks visual atau teks multimoda dalam cerita pendek tentang haji dan umroh. Nanti ada cerita, ya kan, kita pahami bersama. Kemudian yang ketiga, menganalisis struktur tata bahasa Arab, yaitu fi'il madhi yang terdapat pada teks tentang haji dan umroh. Oke, siapa yang tahu ini? Apa yang dikenakan oleh Bapak ini? Pakaian ihram. Kira-kira apa bahasa Arabnya? Taubul ihram. Taubul ihram boleh. Atau satu lagi apa? Kata lain apa? Ya, libasul ihram. Bagus. Yang kedua pasti kasih tahu apa ini? Gambar apa? Ka'bah. Selanjutnya ini. Ya, orang-orang yang berhaji. Selanjutnya ini sedang apa? Apa bahasa Arabnya? Tawafa atau mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? Nah, ini dari Safa. Berartinya apa nih? Gambar tentang apa? Safa ke Marwah. Dari kecil ataupun Nah, ini bahasa Arabnya sa'a. Ya. Kemudian ini apa namanya ini? Al-Jamarat. Ada berapa jamarat semuanya? Ada 3 ula, wusta dan Aqabah. Yang ini bermalam di Mina. Bahasa Arabnya apa?
Bata. Selanjutnya kita akan memahami isi teks. Fil yaumil khamis al-madhi safartu ma'a usrati ila Makkah al-Mukarramah li ada'il umrah. Apa artinya? Pada hari Kamis kemarin, ya kan, saya bersama keluarga melakukan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umrah, ya kan? Fi yaumil khamis artinya pada hari Kamis, al-madhi kemarin, ya kan? Al-madhi kemarin. Safartu saya melakukan perjalanan ma'a usrati, ya kan, bersama keluarga saya ke Mekah Al-Mukarramah li ada'il umrah. Apa artinya? Untuk menunaikan ibadah umrah. Pendapat selanjutnya, raqibna ta'irata min matari Juanda ila matari Jeddah limuddati 11 sa'atan takriban. Apa artinya? Ya, kami naik pesawat ya dari bandara Juanda ke bandara Jeddah selama berapa jam? Kurang lebih 11 jam. 11 jam ya. Ya, kemudian lanjut. Wa ba'da an wasalna ila makanin yusamma al-miqat khala'na siyabana wa labisna siyabal ihram wa naina al-umrah thumma shallaina rak'ataini. Apa artinya? Ya, tiba di sebuah tempat yang dinamakan miqat, kami membuka pakaian, kemudian mengenakan ihram, niat umrah dan kemudian Oke, langsung kita mempelajari tentang struktur tata bahasa Arabnya. Oke, tata bahasa Arab yang ada pada teks tersebut adalah tentang fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Adalah kata kerja ya untuk masa lampau. Artinya telah melakukan sesuatu. Artinya kata kerja, ya kan? Ya. Apa contohnya? Safartu. Tadi kan ada safartu ila Makkah al-Mukarramah. Siapa tahu yang mana fi'il madhi di sini? Ya, safartu, ya kan? Ya. Safartu. Apa artinya safartu? Saya telah melakukan perjalanan. Nah, dalam fi'il madhi itu ada dhamir. Kira-kira apa itu dhamir dan apa hubungannya dengan fi'il madhi? Nah, apa itu dhamir? Siapa tahu apa itu dhamir? Apa itu dhamir? Ya, dhamir adalah kata ganti seperti saya, kamu, dia dan lain sebagainya, ataupun subjek ataupun kata ganti orang. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada ganti orang pertama, ada ganti orang kedua, ada ganti orang ketiga. Itu namanya dhamir. Dan apa hubungannya dengan fi'il madhi? Nah, ini contohnya kan. Hubungannya adalah setiap kata kerja ataupun perbuatan pasti ada orang yang mengerjakan. Dan orang yang mengerjakan itu siapa? Saya, kamu, dia, kami, dan lain-lain. Itulah namanya dengan kata ganti ataupun dhamir. Nah, ini coba perhatikan tabel ini, nak. Ya, siapa yang bisa pahami? Dhamirnya apa? Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Kalau huwa apa tadi artinya huwa? Dia laki-laki. Kalau hiya, dia perempuan. Kalau anta, kamu laki-laki. Kalau anti, kamu perempuan. Kalau ana, nahnu, kami. Nah, berbeda dhamir maka berbeda juga fi'il madhi. Nah, coba lihat yang Bapak kolomi-kolomi. Nah, itu semua adalah menunjukkan perbedaan dhamirnya. Kalau huwa rakiba, kalau hiya rakibat, ada ta, ya kan, ada ta sukun, ya kan. Sama juga sepertinya darosa, darosat, itu menanyakan kepada dhamir ya, artinya apa? Dia perempuan, ya kan, sudah naik ataupun dia perempuan sudah belajar. Kalau anta rakibta, pakai ta fathah. Ya kan, ta fathah rakibta atau darosta yang artinya kamu laki-laki sudah naik atau kamu laki-laki sudah belajar. Kalau anti apa? Bagaimana? Apa yang apa ciri-cirinya? Ada ta maftuhah kasrah.
ta maftuhah kasrah rakibti. Yang selanjutnya ana. Bagaimana contohnya? Rakib tu atau daras tu. Pokoknya yang ada tu berarti ana. Daras tu, rakib tu, ta'allam tu, ya kan? Apalagi misalnya fatah tu, jalas tu, itu semuanya untuk ana. Kemudian darosna ataupun itu untuk dhamir nahnu. Darosna, rakibna artinya kami sudah naik. Sekarang, nah, tugas kalian masing-masing kelompok pelajari itu. Tadi apakah cuma sekilas? Sekarang kalian pelajari dengan sebaik mungkin, ya. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tugas LKPD kalian masing-masing. Menerjemahkan teks dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Ya, akan kami buat akan mempresentasikan tugas pertama itu memperhatikan yang kedua baru tugas kedua itu menerjemahkan teks baca masalahnya dan dibaca artinya boleh ganti boleh kata-kata melakukan sesuatu perbuatan. Kan kalau perbuatan pasti menyangkut ada waktu dia. Dulu sudah dikerjakan kan. Dan sekarang ada masa akan datang. Sudah kita berjumpa. Sudah makan, sedang makan, akan makan. Itu menikah. Sudah menikah, kita sedang menikah dan akan menikah. Itu namanya menyangkut dengan mati adalah satunya masalah sudah. Sekarang ya, masing-masing kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil tugasnya ataupun hasil kerjanya, dimulai dari kelompok 1. Atau kita acak-acak? Acak. Boleh, mulai dari kelompok 3, silakan nak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tugas yang pertama, arti kata-kata di bawah ini. Libasul ihram, pakaian ihram. Rama, melempar. Wukufu, berhenti. Bata, bermalam. Tafa, tawaf. Sa'a, melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Al-umratu, umrah. Wasalna, kami tiba. Tugas yang kedua, terjemahkan teks berikut ke dalam bahasa Indonesia. Ba'da an wasalna ila makanin yusammal miqati khalaqna siyabana walabisna siyabal ihrami wa nawainal umrata summa sallaina raka'atain wa indama wasalna ilal maqata ittajahna ila baitil harami
Watufna haulal Ka'bati sab'ata asywatin. Artinya, setelah kami tiba di sebuah tempat yang dinamakan miqat, kami membuka pakaian, kemudian menggunakan pakaian ihram, lalu niat umrah, dan kemudian melaksanakan solat 2 rakaat. Pada saat tiba di Makkah, kami menuju Baitul Haram dan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tugas yang ketiga, carilah fi'il madhi yang terdapat pada teks di atas. Yang pertama, wasalna. Yang kedua, khalaqna. Keenam, wasalna. Yang ketujuh, ittajahna. Yang kedelapan, watufna. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Saya Jihantri Aulia. Kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak kepada kelompok kami. Tugas yang pertama yaitu mengartikan mufradat. Jadi di sini ada 11 mufradat. Mufradat yang pertama yaitu libasul ihrami yang artinya pakaian ihram. Yang kedua al-hujjaju, orang-orang yang berhaji. Yang ketiga safartu, perjalanan. Yang ketujuh tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang kedelapan sa'i dari Safa ke Marwah. Yang kesembilan al-umrah yang artinya umrah. Yang ke-10 wasalna yang artinya kami telah sampai atau tiba. Dan yang terakhir ta'irah yang artinya pesawat terbang. Tugas yang kedua yaitu menerjemahkan teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ba'da an wasalna ilal makani yusammal miqati khalaqna siyabana wa labisna siyabal ihrami wa nawainal umrata summa sallaina raka'ataini wa indama wasalna ilal makkata ittajahna ilal baitil harami wa tufna haulal ka'bati sab'ata asywatin. Artinya, setelah kami tiba di sebuah tempat yang dinamakan miqat, kami membuka pakaian, kemudian mengenakan ihram, lalu niat umrah, dan kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Pada saat tiba di Mekah, kami menuju Baitul Haram dan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tugas yang ketiga yaitu mencari fi'il madhi dari teks yang sebelumnya. Yang pertama, wasolna, artinya kami telah tiba, domirnya nahnu. Yang kedua, khalaqna, artinya kami membuka, domirnya nahnu. Yang ketiga, labisna, kami mengenakan, domirnya nahnu. Keempat, sholaina, artinya melaksanakan, domirnya nahnu. Yang kelima tufna, artinya melaksanakan tawaf, domirnya nahnu. Dan yang keenam, ittajahna, artinya menuju, domirnya nahnu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Nadisa. Nama saya Niswatul Hera. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Al-Hujjaju, orang-orang haji. Safartu, berpergian. Rama, melempar. Tahiratu, pesawat terbang. Tugas yang kedua, terjemahkan teks berikut ke dalam bahasa Indonesia. Fil yaumil khamisil madi safartu ma'a usrati ilal makkata mukarramati wa ba'daan wasalna ila ma'abi yusammal miqati khalaqna bisabana ilal sabana wa labisna sibat ba ihrami wa nawainal umrata summa wasalna raka'ataini wa indama wasalna ilal makkata ittajahna ilal baitil harami wasufna haulal ka'bati sab'ata asywatin. Pada hari Kamis kemarin, saya bersama keluarga melakukan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah umrah. Setelah kami tiba di sebuah tempat yang dinamakan miqat, kami membuka pakaian, kemudian mengenakan ihram lalu
dan kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Pada saat tiba di Makkah, kami menuju Baitul Haram dan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Tugas ketiga, fi'il madhi yang terdapat pada teks di atas. Labisna, tawaf damirnya nahnu, safartu damirnya ana, rakibna damirnya nahnu, khalafna damirnya nahnu. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Kadri. Nama saya Mamak Wayuni. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Tugas yang pertama, artikanlah kata-kata di bawah ini. Libasul ihrami, pakaian ihram. Sa'a, melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Umratu, umrah. Wasalna, tiba. Teks berikut ke dalam bahasa Indonesia. Ba'da'an wasalna ila makanin yusammal miqati wa khalaqna siyabana wa labisna siyabana al-ihrami wa nawainal umrata thumma sallaina raka'ataini. Setelah kami tiba di sebuah tempat yang dinamakan miqat, kami membuka pakaian, kemudian mengenakan pakaian ihram, lalu niat umrah dan kemudian melaksanakan solat 2 rakaat. Tugas yang ketiga, carilah fi'il madhi yang terdapat pada teks di atas. Asalna, sallaina, wa nawaina, wa labisna, khalaqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nak sudah mempresentasikan dengan baik dan benar, ya kan, apa yang sudah kalian kerjakan. Selanjutnya simpan semua tugasnya, ya kan? Simpan semua tugasnya. Simpan juga buku-buku catatannya. Sekarang kita kuis, ya, kuis ataupun asesmen formatif, ya kan? Semoga ini nggak seberapa, semoga ini menjadikan motivasi Muhammad Izzah dan juga teman-teman lain untuk lebih gemar lagi belajar bahasa Arab. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Coba siapa mau jawab? Dapat mengartikan kosakata, mengenal fi'il madhi. Terima kasih. Kemudian tadi ada fi'il madhi. Siapa bisa jawab apa itu fi'il madhi? Kata kerja yang menunjukkan peristiwa ataupun suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu ataupun masa lampau. Contohnya seperti safartu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan tes akhir, asesmen sumatif. Oke,
Pelajaran hari ini sudah usai. Untuk pelajaran minggu depan tentang apa anak-anak? Tentang teknologi. Coba pelajari dulu di rumah, ya kan, teknologi dalam bahasa Arab apa saja. Ya, marilah kita menutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqiyalana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqiyalana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqiyalana wa qarabatin lana fi dinina, sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina, sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina, sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.